Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rami. Saya dari kelas F3E dengan NPM 2019 46500 Di sini saya akan menceritakan sinopsis tentang cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda bernama Mandirobayan dan anak tunggalnya Malin Kundang. Hidup mereka serba kekurangan, dan Malin Kundang sehari-hari terpaksa harus bekerja ke kota untuk mencukupi kehidupan emaknya di kampung. Tahun demi tahun, Malin Kundang tidak kunjung mendatangi emaknya di kampung. Dan tiba-tiba pada suatu hari ada kapal pesiar yang mengunjungi kampung Pantai Air Manis itu, yang ternyata itu adalah Malin Kundang yang disambut meriah dengan warga sekitarnya. Kata terharunya emak Malin Kundang pada saat itu, dan dia membawa seorang istri. Tanpa berpikir panjang, ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya. Tetapi Malin Kundang tidak mengakui ibunya dan tidak mengakui ia sebagai anaknya. Ia malah memilih pergi dengan istrinya tanpa memperdulikan ibunya. Hati ibunya sangat hancur dan beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keadilan. Doa tersebut menembus langit ketujuh. Allah menunjukkan mukjizatnya, tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu. Selanjutnya saya akan membacakan nilai moral dari cerita Malin Kundang. Itu janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita sendiri. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap seorang ibu, merupakan perilaku yang sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di telapak kaki ibu kita. Oleh karena itu berperilakulah dan lemah lembutlah terhadap ibu kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Syahadatin. NPM saya 2019 46500 Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan dalam Sumatera Barat. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, bahasa Minang. Bahasa Minang atau Baso Minang merupakan suatu Austronesia yang telah digunakan oleh suku Minangkabau sejak awal berdiri. Yang kedua, sistem pengetahuan. Saat usia 7 tahun, anak laki-laki di Minangkabau sudah meninggalkan rumah mereka dan tinggal di dalam surau atau tempat mereka belajar mengenai adat Minangkabau dan juga ilmu agama Islam. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, selanjutnya mereka akan meninggalkan kampung halaman serta menimba ilmu atau pengalaman di luar kampung atau desa, seperti mereka pergi ke Jakarta untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Hampir seluruh dari anggota suku Minang memeluk agama Islam. Yang keempat, sistem mata pencarian. Mayoritas dari rakyat Minangkabau hidup dengan mengandalkan bidang dan bercocok tanam. Untuk rakyat yang tinggal di daerah laut maupun danau hidup melalui pelayaran. Dan juga terdapat pula masyarakat Minangkabau yang hidup dengan mengandalkan kerajinan tangan. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan hidup. Sebagai contoh, dari sistem teknologi yang ada di dalam suku Minangkabau, terdapat pada bentuk rumah adat, serta bentuk desanya. Nigeria merupakan sebuah nama desa di dalam bahasa Minangkabau. Nigeria sendiri ialah kediaman utama yang dapat dianggap sebagai pusat desa. Rumah gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau, memiliki bentuk yang memanjang serta memiliki atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Selanjutnya akan dibantu dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Firza Rianti dari kelompok Sumatera Barat dengan NPM 2019 46500 Pada saat ini saya akan mempresentasikan dari cerita Malin Kundang. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yasmin Syahadatin. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Pariuk kampung serta suku merupakan kelompok kekerabatan masyarakat yang ada di suku Minangkabau.
etnis dipimpin oleh seorang penghulu suku, serta kampong yang juga dipimpin oleh penghulu andiko atau dikenal juga dengan datua kampuang. Tanggung jawab dalam pembiayaan acara perkawinan seluruhnya dilimpahkan kepada pihak perempuan, karena suku Minangkabau menganut sistem matrilineal. Di dalam suku Minangkabau juga terdapat sistem poligami merupakan hal yang tidak dilarang. Yang ketujuh, kesenian. Beberapa kesenian tradisional Minang diantaranya sebagai berikut, yaitu randai, suatu teater yang berisi musik, tarian serta drama dan pencaksilat. Talempong, saluang, jodendang, tari piring, tari payung, tari indang, pidato adat, sambah menyambah, pencaksilat. Perayaan dan upacara Minangkabau, yaitu turun mandi, pemberkatan bayi, sunat rasul, upacara sunatan, baralek, upacara pernikahan, batagak, penghulu, pelantikan penghulu, pemimpin suku atau desa, turun ke sawah, gotong royong, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ma'anta pembukaan, pengantar makanan untuk ibu mertua pada saat Ramadan. Tabui, perayaan di Pariaman Tanah Tak Sirah, pelantikan. Datuah, pembangkitan batang tarandam. Pelantikan datua. Kesenian kerajinan tangan Minangkabau, kain songket. Tenun dan corak strumit yang ditenun dengan tangan dari benang emas atau perak, dipakai oleh bangsawan. Sulaman pahatan emas dan perak ukiran kayu. Selanjutnya, unsur-unsur pada cerita Malin Kundang. Pantai air mani. Pantai air manis atau pantai Aya Manih dalam bahasa Minang adalah pantai yang terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Lokasinya berada di belakang Gunung Padang atau tepatnya di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kecil, memiliki panorama yang indah di sisi utaranya, dan legenda Malin Kundang. Terdapat 2 pulau kecil, yaitu Pulau Pisang Ketek dan Pulau Pisang Gadang yang terdapat berjarak tak seberapa jauh dari pantai ini. Dalam daerah Minang, pakaian adat Minang bernama pakaian bundo kanduang, dan untuk pakaian pria bernama pakaian penghulu. Lalu ada tengkuluk, merupakan sebuah penutup kepala yang berbentuknya merupai kepala kerbau atau atap rumahnya dari rumah gadang. Sesampiang adalah selembaran kain yang dipakai seperti pada pakaian baju teluk belanga. Lalu deta adalah penutup kepala para pria Minangkabau ketika mengenakan baju tradisional. Deta adalah kain berbentuk segitiga yang dililitkan begitu di kepala. Saat dipakai, bagian depannya harus berbentuk lancip. Sekian, terima kasih video presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Yohana dengan NPM 2019-46500-243. Di sini saya akan menjelaskan tentang cover, unsur-unsur cover dari cerita Malin Kundang. Nah, dapat kita lihat ya di cover bahwa latar tempat cerita Malin Kundang itu ada di tepi pantai, tepatnya di Pantai Air Manis atau Pantai Aya Manih, yang merupakan sebuah pantai dengan garis pantai yang lebar, kontur yang landai, dan berpasir coklat keputihan. Nah, dapat kita lihat juga di cover ada gambaran kapal Malin Kundang yang terletak di tepi pantai. Nah, selanjutnya itu dapat kita lihat di cover bahwa penutup yang dikenakan Malin Kundang disebut dengan deta. Nah, deta ini adalah penutup ke kepala yang dikenakan kaum lelaki Minangkabau. Biasanya deta dibuat dari potongan kain dengan warna hitam atau polos. Nah, dan deta ini juga digunakan untuk melengkapi upacara-upacara adat ataupun kegiatan sehari-hari. Dan selanjutnya dapat kita lihat juga di cover
Ada sasampiang yang dikenakan maling kundang. Sasampiang ini adalah selendang yang dilampirkan di bahu menyilang, bermakna sebagai ilmu pengetahuan dan keberanian. Nah, di cover juga kita dapat lihat penutup kepala yang dikenakan oleh istri maling kundang dan ibunya, yaitu Ude Rubayah, mengenakan penutup kepala yang disebut dengan tingkulwa. Nah, tingkulwa adalah penutup kepala perempuan. Dalam budaya Minang itu berbentuk menyerupai tanduk kerbau yang sama dengan atap rumah Minangkabau ya, yang memiliki makna bahwa perempuan tidak boleh memiliki beban yang berat. Nah, di sini deta, sasampiang, dan tingkulwa adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh orang Minangkabau. Nah, selanjutnya adalah pakaian yang dikenakan oleh Mak Rubayah, yaitu Ibu Maling Kundang. Dapat kita lihat di cover bahwa pakaian Ibu Maling Kundang itu lusuh ya, dan terdapat beberapa tembelan kain karena hidup Ibu Maling Kundang itu dalam kemiskinan, sedangkan Maling Kundang hidup dalam sebuah kemewahan. Nah, yang terakhir adalah ekspresi pada cover. Yang pertama adalah ekspresi Maling Kundang. Maling Kundang memiliki ekspresi yaitu marah dan merasa malu karena memiliki ibu yang miskin, dan sedangkan istrinya itu bahagia karena itu ternyata bukanlah Ibu Maling Kundang. Nah, dan terakhir adalah Ibu Maling Kundang memiliki ekspresi sedih dan marah karena tidak dianggap oleh Maling Kundang sebagai ibunya. Nah, itulah unsur-unsur cover Maling Kundang. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.